Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para ustadz dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita di pagi hari ini dengan baca doa wahid isnain salat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah kita sudah awali dengan doa ya, dan juga alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah libur kemarin ya. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali pembelajaran kita
Baik, saya review sedikit, Ustadz Ustazah ya. Jadi, kesempatan kali ini kita masih membahas terkait dengan sifat-sifat huruf ya. Diingat kembali bahwa sifat huruf ini itu ada 2 ya, ada 2 kategori. Ada sifat asliyah atau lazimah. Apa itu sifat asliyah atau lazimah? Sifat yang selalu ada ya, harus ada ya. Sifat yang harus ada ketika kita melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Yang kedua ada sifat rudiyah atau aridhah, kondisional. Itu tidak harus ada ya. Kadang ada, kadang tidak ada tergantung kondisi. Nah, kita kesempatan kali ini sedang membahas sifat asliyah atau lazimah, artinya harus ada, harus selalu ada. Nah, sifat lazimah atau asliyah itu dibagi 2, ada yang punya lawan, ada yang tidak punya lawan. Kesempatan kali ini kita bahas yang punya lawan atau berlawanan. Kita sudah membahas satu saja, pertama sifat hams sama sifat jahar ya. Hams sama jahar itu kaitannya dengan udara sama pita suara ya. Jadi kalau yang hams itu dia mengalirnya udara. Karena apa? Karena suaranya tidak tertahan di pita suara. Artinya pita suaranya itu tidak bergetar ya. Sehingga udara yang keluar deras ya. Sementara jahar itu tertahannya ya. Artinya udaranya tidak keluar ya. Untuk yang hams itu, yang memiliki sifat hams itu ada 10. Ada 10 huruf ya. Tergabung dalam singkatan fahassahu syahsun sakat ya. Itu 10 huruf yang memiliki sifat hams. Selain 10 huruf ini, ya tidak boleh ada nafas ataupun udara yang keluar ya. Dia harus tertahan. Oke. Kemudian itu sifat yang pertama, berlawanan yang pertama. Sifat berlawanan yang kedua yaitu ada syiddah, rokhwa sama bainiyah. Syiddah, rokhwa itu kaitannya dengan makhraj ya. Jadi kalau yang syiddah tertahannya aliran suara ya, suara bukan udara. Kalau hams tadi udara. Tapi kalau syiddah, rokhwa, bainiyah itu kaitannya dengan suara. Syiddah tertahannya suara. Kenapa? Karena tertahan oleh makhrajnya gitu ya. Hurufnya ada 8, gabung dalam singkatan ajid, otin, bakat ya. Maksudnya apa? Maksudnya itu ketika huruf huruf-huruf syiddah ini ketika dalam kondisi sukun ya, semakin kita tekan itu suaranya tidak keluar gitu ya. Misalkan jim, aj, kita tekan sekuat tenaga dia nggak keluar ya. Dal, ad ya, dan seterusnya ya. Nah, kemarin kita sudah selesai tuh terakhir ya. Jadi pembahasan sifat syiddah kita sudah selesai ya. Jadi ada 8 huruf yang memiliki sifat syiddah. Hari ini kita bahas ke lawannya syiddah. Lawannya syiddah itu bukan bainiyah, tapi rokhwa atau rikhwa, sehingga dilihat halaman selanjutnya ya. Yaitu rikhwa atau rokhwa. Tadi kalau syiddah tertahannya aliran suara. Tapi kalau rikhwa atau rokhwa mengalirnya ya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita tekan makhrajnya itu suaranya akan mengalir ya. Kebalikan dari syiddah. Syiddah kalau kita tekan makhrajnya suaranya tidak keluar. Tapi kalau rokhwa atau rikhwa kita tekan makhrajnya maka suaranya akan keluar ya. Contohnya misalkan huruf sin ya. Sin kita tekan huruf sin. Kita tekan dia akan keluar tuh suaranya ya. Ya. Kemudian shin ya. Kita tekan keluar juga ya. Kemudian ha, ya. Dia akan keluar juga. Kemudian fa, af,
af, itu akan keluar. Nah, itu bedanya antara syiddah dengan rokhwa atau rihwa gitu ya. Jadi keluar atau tidak keluar suara ditekan makhrajnya gitu ya. Nah, nanti kalau kita lihat Ustadz Ustazah terkait dengan sifat rihwa ataupun sifat rokhwa gitu ya. Nah, nanti bukan berarti gini. Kan kalau tadi hams dengan jahar, kalau huruf hams itu ada 10, sisanya huruf jahar. Nah, kalau rokhwa berarti bukan sisanya dari sifat syiddah karena masih ada namanya bainiyah. Nah, rokhwa itu apa hurufnya? Selain huruf syiddah dan huruf bainiyah. Nah, bainiyah belum kita bahas ya. Baru kita sampai rokhwa dulu ataupun rihwa ya. Tapi paling tidak tadi itu ya. Contoh yang memiliki sifat rokhwa ada sin, shin, kemudian ha, kemudian fa ya. Itu yang memiliki sifat rokhwa ataupun rihwa. Nah, kalau kita kaitkan Ustadz Ustazah sifat sebelumnya ya. Nah, ini perlu difahami juga nih biar menjadi maklumat atau informasi. Ternyata kalau kita lihat sifat sebelumnya ham sama jahar, ternyata ada huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah tapi dia punya sifat hams atau punya sifat jahar ya. Jadi tertahannya suara tapi juga ada mengalirnya udara ya. Kan kalau yang normal itu tertahannya suara juga tertahannya udara ya. Jadi udara tertahan, suara tertahan. Tapi ini ternyata ada juga yang tertahannya suara tapi udaranya mengalir ya. Apa itu? Huruf kaf sama huruf ta ya. Kaf sama huruf ta dia punya sifat syiddah. Tapi ternyata dia juga punya sifat hams ya. Jadi dia punya sifat syiddah tertahannya suara tapi udaranya harus mengalir kan gitu. Nah, ini sifat-sifat ini tuh ngantri dulu ya. Maksudnya ketika syiddah punya sifat hams itu disyiddahkan dulu huruf tersebut baru dihamskannya ya, yaitu huruf kaf sama huruf ta ya. Maksudnya apa aplikasinya? Yaitu ketika dalam kondisi sukun ak ak. Nah, aknya itu syiddah-nya itu hams ya. Tak juga sama at itu syiddah-nya itu adalah hamsnya ya. Bagaimana kalau yang syiddah tapi punya sifat jahar? Nah, syiddah punya sifat jahar itu akan menghasilkan sifat namanya sifat baru. Namanya sifat qalqalah ya. Jadi sifat qalqalah itu terbentuk karena perpaduan antara syiddah dengan jahar ya. Syiddah dengan jahar menghasilkan sifat qalqalah ya. Misalkan apa huruf jim, aj, nah je ya. Jadi bukan keluarnya udara tapi tertahan. Jadi suara mana yang keluar ya. Je, aje ya. Dan juga sama ade ya, ade, nah, ade. Begitu juga kof, atto, nah, atto ya. Kemudian ko, akko. Nah, itu ya. Itu kurang lebih buat maklumat kita ya. Kenapa dia punya sifat qalqalah? Ternyata qalqalah itu perpaduan dengan syiddah dengan jahar ya. Baik, kita balik lagi ke rokhwa ataupun rihwah ya. Jadi rokhwa ataupun rihwah sekali lagi adalah mengalirnya suara ya. Karena lemahnya bergantungan dengan makhraj. Maksudnya apa tadi? Ketika kita tekan makhrajnya maka udaranya akan suaranya akan mengalir. Baik, itu mungkin untuk teorinya ya terkait dengan sifat rokhwa lawan dari syiddah. Enggak, kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti kita latihan ke huruf-huruf yang memiliki sifat rokhwa. Enggak. Ya, enggak gitu. Yang
kayak Allahu Akbar, terus tabat. Nah, itu biasanya keluar huruf tapi nggak keluar hamisnya itu nggak keluar gitu. Kan banyak yang Allah Akbar ya bar doang. Allahu Akbar. Misalnya tabat nggak ada, persisnya nggak ada lah. Ya, ya. Baik. Seharusnya ya, seharusnya karena ini sifat lazimah atau sifat asliyah, maka ketika kita melafalkan huruf-huruf hije itu harusnya keluar juga, gitu ya. Keluar juga, makanya ya ketika tadi Pak Gito mencontohkan sifat ketika membaca takbir Allahu Akbar, ya maka harusnya dia membunyikan, karena itu kan hak dari huruf-huruf tersebut ya. Dari hak dari huruf-huruf tersebut, maka bagi kita, bagi si pelafalnya itu adalah kewajibannya gitu, maka kita harus sampaikan itu ya, atau kita membunyikan itu. Bagi orang yang tidak melafalkan ya sampaikan gitu. Harusnya kesempurnaannya adalah seperti ini kan gitu. Ya kalau kita ibaratkan ya ke diri kita lah gitu ya. Kita punya hak gitu ya. Kan pengennya hak kita juga ditunaikan kan sama orang lain kan gitu ya. Karena bagi orang lain itu kewajibannya. Nah, itu sama gitu ya. Huruf pun juga sama gitu. Huruf itu punya hak. Maka sudah selayaknya bagi kita memberikan hak buat huruf-huruf tersebut ya. Kita sampaikan harusnya seperti ini. Kalau kita kan takbir nih. Kalau hukumnya gimana ya? Allahu Akbar. Lambat gitu. Berhenti gitu ya. Berhentinya ya. Hukumnya gimana tuh? Ya. Nah, itu punya hukum baru tuh. Namanya saktah. Pernah dengar nggak Ustaz? Saktah. Saktah itu berhenti sejenak, sekedar satu alif tanpa mengambil napas gitu ya. Di Quran kita itu ada 4 saktah. Yasin, Al-Kahf, Al-Mutaffifin, satu lagi Al-Qiyamah. Ya, itu ada 4 tuh sifat sakta ataupun yang memiliki hukum sakta di situ ya. Jadi dia kalabal, satu ayunan itu maksudnya 2 ketukan. Kalabal rona, nah itu ya. Iwaja qayyima dan seterusnya ya. Nah, tadi kalau misalkan itu berarti dia menambahkan sifat saktah pada takbir, padahal tidak ada, harusnya yang ada adalah tadi sifat hams itu akbar gitu ya. Akbar. Makanya juga ini perlunya pengetahuan kita terkait dengan sifat-sifat itu tuh biar kita tuh maafnya tidak ilegal gitu ya. Itu istilahnya kan ilegal kan, harusnya nggak di situ tapi dia di situ gitu ya. Makanya kita harus belajar Quran itu ya menyeluruh gitu, biar tahu oh kenapa sih kita disalahkan, oh ternyata di sini harusnya nggak sakta tapi kita buat sakta. Itu sih ya. Jadi harusnya ya disampaikan bahwa di situ tuh nggak boleh ada berhenti sejenak, ada satu alif kemudian baru mulai lagi, enggak. Itu namanya sifat sakta. Ya, kadang kita juga harus paham. Bukannya gini, kita Allah, nah ini ya, berhenti itu dia niat di hatinya apa? Mengartikan bahwa saya ingat apa gitu. Gitu. Iya harusnya ya. Ya kan kadang-kadang ada yang menerangkan, yang jelaskan ya, tentang itu katanya. Allahu Akbar, ya sholat maghrib misalkan ya. Allah Ta'ala Akbar. Betul. Nah gitu. Ada yang mengartikan seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang kan pasti harusnya disatuin ya. Ya, betul, betul. Nah, ketika kita Allahu Akbar, kan lama kamu nih baca apa sih? Kan ini lagi gitu kan. Jadi perhitungan kamu apa? Samaan nih. Ininya. Ya. Saya juga pahamnya gitu Ustaz, maksudnya. Jadi dia berbarengan kan gitu ya. Mungkin bisa jadi itu ya tadi ya, harus seolah-olah secara fikihnya seperti apa gitu. Cuman yang saya pahami tadi kalau dari sisi tajwid ya yang saya pahami yaitu kalau berhenti itu ya berarti sakta itu gitu ya. Saya kaitkan ke sana. Kalau ulang secara fikihnya itu seperti apa? Itu mungkin ya. Ada lagi?
Ya. Dilarang bernapas ya? Iya, betul. Tidak boleh bernapas. Jadi ditahan. Tahan dulu. Ya. Kecuali saktanya itu di akhir ayat. Ya. Tapi kalau kita mau melaksanakan hukum sakta, maka nggak boleh bernapas, gitu ya. Di surat Al-Kahf itu kan, ya, di akhir kan, gitu. Kalau kita mau sakta berarti jangan bernapas, tapi kalau kita mau wakaf ya nggak apa-apa ambil napas. Jadi, itu untuk yang kasus-kasus saktanya itu di akhir ayat, gitu ya. Tapi kalau yang di tengah-tengah ya mau tidak mau ya kita harus pakai sakta. Gitu. Iya, contohnya itu kalabal rona, gitu ya. Jangan kalabal. Nah, itu berarti bukan sakta, gitu ya. Itu mungkin Pak kita. Ada lagi? Tidak ya. Baik, kalau tidak kita latihan ke huruf-hurufnya ya. Kita latihan dulu ke huruf sin dulu. Enggak dibuka. Latihannya halaman 12. Sudah ketemu? Baik, kita lanjut ya. Sin. Nah, sekarang coba dites. Di mana makrotnya sin? Tengah lidah. Di atas ya. Tengah-tengah lidah sini. Ini lidah di sininya. Sin, bukan. Ujung lidah. Betul, ujung lidahnya sudah benar. Kira-kira ujung lidahnya dengan apa? Apa? Gigi depan. Depan mana? Ya, gigi seri yang bawah. Hanya berhadapan ya, satu saja. Enggak nempel betul, hanya berhadapan. Sin, ini enggak nempel ya, tapi hanya berhadapan. Nah, atau gampangnya itu sin itu S Indonesia ya, itu sin ya. Ingat-ingat ya. Jadi nanti kalau menjelaskan paham ke murid-muridnya ataupun ke orang lain sehingga bisa dipahami sama orang lain. Baik, kita latihan ya. Coba ikutin. Sa, si, su, sin ya, bukan shin ya, sin. Ulang. Sa, si, su, asa, asi, asu, as, is, us. Baik, saya baca. Sasi subas. Susan sanisasna. Minal musni. Masih sang sanisa. Ulang. Sasi subas. Susan sanisasna. Minal musni. Masih sang sanisa. Baik, satu-satu. Enggak. Sasi subas susang sanisasna minal musni
masih sang sanisa. Sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Ya, baik ya. Itu untuk huruf sin. Kita lanjut latihan ke huruf shin ya. Shin. Makhrajnya Tengah lidah. tengah lidah ya. Di tengah lidahnya ini ke langit-langit tapi tidak menempel lekat ya. Beda kalau jim. Kalau jim itu sama-sama tengah lidah satu saja, tapi dia menempel banget ya. Jim itu menempel banget. Ja, ji, ju, dia menempel. Tapi kalau shin, sha tidak sampai menempel ya. Sha, ya. Sha tidak, enggak. Tapi sha, shi, shu, ya. Tengah lidah sudah benar. Baik, ikuti. Sha, Sya, shi, shi, shu, shu, asha, asya, ashi, asyi, ashu, asyu, ash, ash, ish, ish, ush. ush. Oke, baca. Syashi, shubash, Sya, shi, shu, bash. shushan, shani, shashna, Shushang, syani, sashna. minal mushni, Minal mushni. mashishan, shani, shah. Masyishang, syani, sya. Syashi, shubash, Sya, shi, shu, bash. shushan, shani, shashna, Shushang, syani, shashna. minal mushni, Minal mushni. mashishan, shani, shah. Masyishang, syani, sya. Baik, baca. Good. Good.
Syashi syubash syushang shani shashna minal mushni mashishang shani sha. Syashi syubash syushang shani shasna minal mushni mashishang shani sha. Syashi subash syushan shani shasna minal musni mashishan shani sya. Baik ya. Ya, itu untuk huruf shin. Kita lanjut ke huruf selanjutnya, huruf H ya. H di halaman 11. H. H ya. Dia sekarang harus sudah bisa bedakan antara H dengan H ya. H di mana tempat keluarnya? Tengah tenggorokan ya. H itu tengah tenggorokan, atau ini tuh H-nya itu bukan H-nya Indonesia ya. Kalau H-nya Indonesia itu yang H yang di pangkal tenggorokan ya. Jadi ini lagi ini bukan H-nya Indonesia ya. H tengah tenggorokan benar. Itu ya. H Hi hu aha ahi ahu ih Nah, hati-hati ya, jangan sampai sifat kohnya itu jadi ada gitu ya. Jadi dia lebih halus ya. H itu lebih makanya jangan sampai seperti huruf ko ya. Atau nanti sebaliknya ko malah jadi huruf H ya. Ho bukan ya. Ya harus ko jadi ho. Yang H jadi salah ya. Jadi harus lebih halus timbang ho. Baik, saya baca. Hahi hubah hubah Tuhan hanihahna Tuhan hanihahna minal muhni mahihan haniha mahihan haniha lan hahihubah hahihubah Tuhan hanihahna Tuhan hanihahna minal muhni mahihan haniha ya tuh enggak hahihubah Tuhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. good. Hahihubah Tuhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Good. Hahihubah
huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Ya, baik, lanjut. Ya. Lanjut. 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 Ya. Untuk huruf A. Kita lanjut latihan ke huruf Fa. Fa halaman 13. Fa. Di mana makhrajnya? Bibirnya. Mana ya? Coba. Bibirnya gimana? Fa. Dua bibir. Pa itu mah. Pa. Orang Sunda itu mah pa. Gigi dengan ya, gigi seri atas menyentuh dengan perut bibir bawah, gitu ya. Perut bibir itu yang bibirnya selalu basah itu namanya perut bibir ya. Jadi bukan dua bibir, orang Sunda fitnah katanya. Ya, ya. Jadi pa gitu ya. Pa di situ ya. Gigi seri atas menyentuh dengan perut bibir bagian bawah. Baik. Ya. Fa, fi, fu, afa, afi, afu, if, uf. Ya. Fa, fi, fu, baf. Fufang, fanifafna, minal muhni, mafifang, fanifa. Fafifu baf. Fufang fanifafna minal muhni mafifang fanifa. Ya, baik, yuk. Ya, lanjut. Dua lagi. Lanjut.
Fa fi fu baf fu fang fani fafna minal mufni ma fi fang fani fa fa fi fu baf fu fang fani fafna minal mufni ma fi fang fani fa fa fi fu baf fu fang fani fafna minal mufni ma fi fang fani fa. Baik, mungkin sampai sini Ustaz terkait dengan latihan huruf-huruf yang memiliki sifat enggak, kalau ada yang lebih ditanyakan silakan. Tahan ya. Cukup. Ya, baik, alhamdulillah untuk pembelajaran kita di pagi-pagi ini ya bahas tentang kita akhiri kita tutup baca doa terakhir. Allahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.